kaya secara materi, bukan. Tapi mentality kita tuh tidak inferior, ya. Kita setara dengan orang kaya Bill Gates, Warren Buffett, setara kita dengan mereka, bahkan lebih dari itu. Itu hakikatnya bahwa kita umat Islam ya kaya raya sebenarnya. Bahkan di dalam surat Al-Anbiya kan, walaqad nafis Zabur, telah tertulis di dalam kitab Zabur, mim ba'di dzikri, yang sebelum telah tertulis di Lauh Mahfuz, annal arda yarithuha ibadus salihun. The earth, planet ini diwariskan kepada hamba-hamba yang saleh sejatinya itu. Satu planet tuh malah kan gitu ya, gitu. Nah, tapi lagi-lagi ibadah itu niatkan untuk mengejar cahaya. Tapi dunia ini walatansa, sifatnya walatansa aja, jangan dilupakan aja sifatnya. Adapun kita kaya kita kok. Terus bagaimana tentang materinya? Kan gitu. Bukankah jihad ini itu butuh materi? Iya, benar, butuh materi. Dan ini menuntut kita untuk ekspor di segala hal, ya. Bukan meninggalkan dunia, meninggalkan materi, enggak. Harus ekspor. Bahkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau orang takwa luar biasa, gitu kan. Tapi dia tidak meninggalkan kekuasaan, ya. Dia malah menjadikan kekuasaan lebih hebat lagi. Bukan berarti udah saya zuhud, udah saya di masjid saja. Oh, udah dijadikan presiden malah ke masjid, malah tidak mengurusi rakyatnya, maksudnya gitu ya. Gitu. Tapi apa kata Sayyidina Umar? Wahai Umar, sebenarnya engkau siapa? Apa kata Sayyidina Umar? Aku adalah lelaki yang tumuh, orang yang punya tumuhat, banyak obsesi, banyak keinginan. Gitu. Nah, waktu kecil aku yang jadi hafizul Quran, maka aku berusaha keras untuk menjadi penghafal Al-Quran, dan saya berhasil menjadi penghafal Al-Quran. Aku dewasa, aku ingin menikahi Fatimah bin Abdul Malik, anaknya raja, maka aku berhasil menikahi putri raja. Kemudian aku juga bercita-cita ingin jadi gubernur Madinah, maka aku jadi gubernur Madinah, dan dengan seluruh kekayaan sebagai gubernur, wanginya 7 meter, ya, meninggalkan jejak itu wanginya luar biasa, gitu kan. Kehebatannya ada di dia. Aku pun setelah itu berkeinginan jadi khalifah, maka aku menjadi khalifah. Nah, terus kata yang bertanya, sekarang kau jadi khalifah, terus sekarang apa keinginanmu, obsesimu apa? Gitu. Kata Umar, aqsamu billah la aktasibannal jannata bihadhil wilayah. Aku bersumpah atas nama Allah akan aku rebut surga dengan kekuasaanku ini. Jadi kekuasaan itu untuk merebut surga, bisnis itu untuk merebut surga. Aku berbisnis untuk merebut surga. Wajar kalau kemudian dia kaya raya, wajar. Sayyidina Utsman kaya raya. Di dalam kitab Al-Azkar, ya, Imam Nawawi dikatakan bahwa Sayyidina Utsman, beliau itu ba'da Isya, setelah pulang datang lagi ke masjid dan sholat tahajud lama sampai qobla subuh. Gitu. Sampai khatam satu kali selama tahajud itu, ya, khatam 30 juz, khatam setiap hari. Wajar tidak kalau dia dunia juga mengikutinya? Apakah itu jadi tujuannya Utsman? Tidak. Utsman tidak mengejar harta, selesai begitu ya. Gitu. Bahkan ketika Sayyidina Utsman masuk ke perkuburan, dia menangis. Sahabat bertanya, Utsman, kenapa kau menangis? Ada apa? Aku takut dengan siksa kubur. Wah, bukankah Rasulullah telah menjamin surgamu? Iya, surga telah dijamin oleh Rasulullah untukku, tapi kuburan belum. Coba, itu yang rajin sholat saja, yang amalannya luar biasa, yang Al-Quran Utsmani dipakai di seluruh dunia beributan tahun ini, gitu, masih takut dengan siksa kubur. Apalagi dari kita, kan gitu. Nah, jadi memang udah kejar saja akhiratnya, dunia itu akan ikut. Tapi bukan berarti kita ngejar akhirat itu kita meninggalkan kompetensi profesional kita. Tidak, profesional semuanya itu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu ketika dia jadi khalifah, para syu'ara, ya, para penyanyi itu diusir dari sana. Tak boleh ada lagi. Datang mereka protes, demonstrasi, kan? Dulu para khalifah sebelumnya memberikan kami peluang untuk bernyanyi di sini. Tidak boleh. Yang ada adalah para fuqaha, para ulama hadir di sini. Maka setiap malam bermuhasabah, sehingga kebijakan-kebijakannya tepat sesuai yang Allah ridhoi. Allah meridhoinya, Allah yang bekerja. Sampai ketika meninggalnya Utsman itu, indikatornya itu hanya satu. Ada seorang ulama, dia datang berburu. Sebelumnya gitu, dia datang berburu, ini kenapa serigala menjaga domba-domba tahun sebelumnya. Begitu tahun-tahun berikutnya,
Dia mau berburu lagi, ternyata serigala mengejar domba, memakan domba. Apa kata dia? Telah meninggal seorang khalifah. Karena ketakwaan ini ya membukakan keberkahan langit dan bumi. Nah, inilah pentingnya kita bertakwa nih kolektif semuanya gitu ya. Kolektif gitu. Jadi keberkahan ya sifatnya material, spiritual akan Allah hadirkan ketika kita mendekat kepada Allah.